Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Syarhul Ushul Tsalatsah. Dan sekarang kita sampai pada permasalahan yang kedua yang wajib untuk dipelajari dan diamalkan oleh setiap muslim dan muslimah. Yang pertama sudah kita bahas di pertemuan yang telah lalu. Wajib kita ketahui bahwasanya Allah yang telah menciptakan kita, memberikan rezeki dan tidak meninggalkan kita begitu saja. Tapi Allah mengutus kepada kita seorang Rasul. Barang siapa yang taat kepadanya maka dia masuk surga, dan barang siapa yang memaksiatinya niscaya dia akan masuk neraka. Dan ini adalah tauhid rububiyah, bahwasanya Allah yang telah menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita. Kemudian permasalahan yang kedua, kalau kita lihat matanya terlebih dahulu, halaman 15. Permasalahan yang kedua, ats-tsaniyatu, biasanya yang tidak tahu harakatnya diharakatkan dan yang tidak tahu terjemahnya diterjemahkan. Anna Allah la yarda an yushraka ma'ahu fi ibadatihi ahadun, la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Wad-dalilu wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Permasalahan yang kedua yaitu anna Allah la yarda, bahwasanya Allah tidak ridho ayyushraka ma'ahu fi ibadatihi ahadun, diperserikatkan bersama Allah terhadap seorang pun di dalam beribadah kepadanya. Allah tidak ridho diduakan. Allah tidak ridho diperserikatkan di dalam beribadah kepadanya. Dalilnya atas ketidakridhoannya Allah yaitu surat Az-Zumar ayat 7. Dicatat ya. Surat Az-Zumar ayat 7. Kata Allah, "Wala yarda li'ibadihi al-kufra." Dan tidaklah Allah meridhoi kekufuran terhadap hamba-hambanya. Jadi Allah tidak ridho diperserikatkan, diduakan, dikufurkan. Dalam hadis yang sudah kita hafal, ada yang tahu? Innallaha yaghar wa ghairatullahi ayyatiyal mu'minuna ma harramallah. Sesungguhnya Allah cemburu, dan kecemburuan Allah ketika orang-orang mukmin mengerjakan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak ridho. Terlebih lagi kesyirikan. Sebesar-besar dosa yang paling besar, kezaliman yang sangat besar, bahkan terbesar. Dan dalam hadis yang menunjukkan bahwasanya Allah ridho terhadap tauhid dan tidak ridho terhadap syirik, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha yarda lakum thalathan wa yakrahu lakum thalathan." Sesungguhnya Allah ridho terhadap kalian pada 3 perkara, dan Allah benci terhadap kalian pada 3 perkara. Yang pertama, fayarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Allah meridhoi kalian tatkala kalian beribadah kepadanya. Ini yang pertama. Dicatat yang seperti ini ya.
Jadi nanti kalau antum sudah mulai mempelajari, sudah mulai mendalami, dicari hadisnya. Karena antum catat makna hadisnya saja. Allah meridhoi terhadap hambanya pada 3 perkara dan membenci terhadap hambanya pada 3 perkara. Yang pertama, Allah meridhoi kalian tatkala kalian beribadah kepada Allah. Wala tusyriku bihi syai'a. Dan kalian tidak mensyirikannya dengan sesuatu apapun. Jadi Allah benci ketika kalian mensyirikannya dengan sesuatu apapun. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah ridha wa anta atasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Allah ridha tatkala kalian berpegang teguh, ta'tasimu bihablillah, dengan tali Allah semuanya bersatu, berkumpul, wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah, karena Allah benci dengan apabila kalian berpecah belah. Kemudian yang ketiga, wa yakrahu lakum ila wa qala wa kathratas su'ali wa idha'atal mali. Dan Allah membenci terhadap kalian qila wa qal. Qila wa qal yang kabarnya belum pasti, kemudian sudah disebar, sudah diberikan kepada orang ini, orang itu, padahal kabarnya belum pasti. Baru qila wa qal, katanya, belum yakin. Wa kathratas su'al, dan banyak bertanya. Dan yang dibenci di sini itu banyak yang bertanya pertanyaan yang nggak ada faedahnya, nggak ada gunanya, yang nggak bermanfaat. Misal Faruk bertanya, "Ustaz, apa hukum makan daging dinosaurus?" Pertanyaan yang seperti ini yang dibenci. Ngapain nggak tanya apa hukum makan daging dinosaurus? Dinosaurus pun nggak ada. Terus lagi bertanya Yusuf, "Ustaz, bagaimana sholat kita kalau ke bulan? Hadapnya kemana?" Antum gitu ya. Pertanyaan yang semisal ini tuh yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa idha'atal mal, dan menyia-nyiakan harta. Allah membenci menyia-nyiakan harta. Oleh karena itu gunakan harta kita untuk kebaikan. Apalagi kalau misal habis dapat uang ya, yang sering kali ini dikirim uang ini, Anda tahu orang-orangnya. Jangan sampai antum mubazir, buang-buang harta. Minuman itu saking maruknya, dia beli es kopi 1 gelas yang segini kan. Kemudian bersamaan dengan itu dia beli lagi es teh. Ustaz, habis minum kopi langsung minum es teh, dua lagi. Astagfirullah, kan? Ada gak orang begitu di sini? Banyak ya? Kopi sama teh beli 2 sekaligus. Allah astagfirullah. Padahal itu Alfi di pinggiran mungkin lagi ngeces ya kan. Aduh, mana dibagi, habli apalagi kan. Seringkali dijajan. Maksudnya berbagi. Jangan sia-siakan harta kita. Mubazir ya, cukup. Membeli yang mencukupkan kita. Sungguhnya Allah tidak mencintai orang yang musrifin, berlebih-lebihan. Oke. Itu dalam hadis yang bahwasanya Allah meridhoi 3 perkara dan membenci 3 perkara. Kemudian kita masuk ke dalam syarah. Al-mas'alatu tsaniyatu, permasalahan yang kedua. Innama hiya tahqiqun lil mas'alatil ula. Ya, permasalahan yang kedua ini, innama hiya tahqiqun, sesungguhnya dia adalah penegasan untuk permasalahan yang pertama. Wa hiya
an ta'lama anna Allah la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi kama annahu al-khaliqur raziqul muhyi al-mumitu alladhi khalaqaka wa a'taka an-ni'ama fahuwa subhanahu la yarda an yushraka ma'ahu ahadun minal khalqi la nabiyyun mursalun wala malakun muqarrabun wala ghairuhuma li'anna al-ibadata haqqun lillahi wahdahu. Nah, perhatikan. Jadi permasalahan yang kedua ini penegasan, penguatan, perwujudan akan permasalahan yang pertama, yaitu anta'lama anna Allah la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi. Anta'lama, engkau mengetahui anna Allah la yarda, bahwasanya Allah tidak ridho ayyushraka ma'ahu ahadun, diperserikatkan bersama Allah seorang pun di dalam beribadah kepadanya. Allah tidak ridho. Dalilnya sudah kita sebutkan dalam Al-Quran dan dalam hadis. Kama annahu al-khaliqur razik, sebagaimana bahwasanya Allah Maha Pencipta yang menciptakan semuanya sendirian. Ar-Razik, yang Maha Pemberi rezeki, yang memberikan rezeki kepada kita semuanya. Al-Muhyi al-Mumit, yang menghidupkan, yang mematikan. Alladzi khalaqaka, yang telah menciptakan kamu. Wa a'taka ni'ama, dan memberikan kepada kamu nikmat-nikmatnya. Allah yang melakukan itu, Allah yang memberikan itu semuanya sendirian. Oleh karena itu, fahuwa subhanahu la yarda an yushraka ma'ahu ahadun minal khalqi. Ya, Faruq berdiri. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak ridho diperserikatkan bersamanya seorang pun dari makhluknya. La nabiyyun mursal, tidak nabi yang diutus. Allah nggak ridho walaupun itu adalah seorang nabi. Wala malakun muqarrabun, dan tidak juga malaikat yang didekatkan, yaitu yang kedudukannya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah pun tidak ridho dengan itu. Maka apabila Allah saja tidak ridho diduakan, diperserikatkan dengan nabinya, juga tidak ridho dengan malaikatnya, maka terlebih lagi bagaimana dengan selain keduanya? Tentu lebih-lebih lagi tidak ridho. Wala ghairuhuma, dan tidak juga selain keduanya. Apabila Allah tidak ridho diperserikatkan dengan Nabi Muhammad SAW, manusia terbaik, manusia paling soleh, maka bagaimana pendapat kita apabila Allah diperserikatkan dengan orang soleh? Yang tentu itu derajatnya di bawah Nabi, karena Nabi kita yakin manusia terbaik. Nggak ada yang mengalahkan Nabi ya gitu. Dan Allah tidak ridho apabila diduakan dengan malaikat. Tapi kita lihat masih ada di luar sana yang dia menduakan Allah, meminta kepada selain Allah pohon keramat, dengan pohon keramat. Banyak itu antum kalau temukan di desa-desa, di pelosok-pelosok. Tahu mau. Dulu anak pas ketika belum masuk desa, ini apaan sih ini? Belajar tauhid terus, menyembah pohon keramat, kuburan. Gak pernah nemuin di Jakarta gitu. Tapi ternyata ketika anak masuk ke pelosok-pelosok, banyak yang seperti itu. Dan anak saksikan sendiri. Dia meminta kepada pohon keramat. Dia taruh sesajen-sesajen, gladi bersih, berikan sesembahan. Dan mereka butuh terhadap hal ini. Meskipun kita kayaknya udah, kuping ini udah sering kali mendengar tentang tauhid lagi. Ya udah tahu Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pemberi rezeki. Kemudian hanya Allah lah satu-satunya yang berhak diibadahi. Gitu. Tapi kadang ketika pengamalan itu beda. Dan itu butuh
pengetahuan lebih lagi, butuh pembiasaan. Misal, Anda tahu kita hanya boleh takut kepada Allah. Tapi Zakaria atau ada fulan, rumahnya di kampungnya itu serem kan. Masjidnya itu harus ngelewatin pohon keramat lah, dikeramatkan, pokoknya beringin lah. Akhirnya nggak mau sholat subuh, nggak mau sholat isya. Kenapa? Keramat di situ. Takut kepada selain Allah. Apalagi kalau misalnya dia ketika melewati pohon keramat tersebut permisi, atau mungkin naik motor klakson dulu 3 kali, itu termasuk kesyirikan. Nah itu dia. Butuh pembelajaran. Terlebih lagi orang-orang awam, butuh kita ajarkan, kita beritahu bahwasanya itu tidak boleh. Meminta kepada selain Allah itu termasuk dosa besar, membuat Allah murka. Bapak yakin kan? Ibu yakin kan Allah yang menciptakan kita? Nggak ada yang membantunya. Allah yang menciptakan alam semesta ini tidak ada yang membantunya. Maka ibadahilah Allah Subhanahu wa taala semata. Bapak, ibu, atau mas itu meminta kepada pohon, emang pohon bisa mengabulkan? Bicara aja nggak bisa, gerak aja nggak bisa. Bahkan kita yang ngurus pohon tersebut kan. Kalau misalnya banyak dedaunan yang jatuh, kita apain? Kita sapu, kita yang ngurus. Apalagi kalau pas ada lihat itu, ya kan orang-orang Hindu gitu kan nyembah patung-patung Krishna gitu kan. Ya kalau banjir itu patungnya diselamatin ya. Patungnya diselamatin. Masya Allah. Oke. Kita lanjut. Li'anna al-ibadata haqqun lillahi wahdahu. Karena bahwasanya ibadah itu hak milik Allah Subhanahu wa taala semata. Dalilnya apa? Bahwa ibadah hak milik Allah SWT semata, tidak boleh diberikan kepada selain Allah sedikit pun, siapapun itu, apapun itu. Kama qala ta'ala wa qada rabbuk alla ta'budu illa iyyah. Dan Rabbmu telah menetapkan agar kalian tidaklah beribadah kecuali hanya kepadanya. Surat Al-Isra ayat 23. Dalil yang kedua, wa kama qala ta'ala, dan sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan ini dalam surat Al-Fatihah. Sering kita membacanya, tapi banyak dari kaum muslimin dan muslimat gak tahu akan terjemahannya sehingga melanggar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami beribadah dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Dia siang dan malam membaca ini. Tapi bersama dengan itu dia beribadah kepada selain Allah, meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya niatkan dalam diri antum, tumbuhkan untuk bersemangat dalam menuntut ilmu agama dan tekadkan dengan sekuat-kuatnya dalam diri antum bahwasanya antum setelah ini ingin berdakwah, mengajarkan kepada umat. Wa ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapa lagi yang lebih baik ucapannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, wa amila shalihan, dan beramal saleh. Li'anna al-isyraka bihi huwa a'dhamu dzunubi. Li'anna al-isyraka bihi, karena bahwasanya mensyirikannya dia adalah dosa yang paling besar. Apa itu syirik? Syirik definisinya secara bahasa itu adalah at-taswiyatu. Nah, dicatat. At-taswiyatu, menyamakan. Jadi syirik definisinya secara bahasa adalah menyamakan. Dan secara istilah syar'i,
Syirik adalah taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillah. Secara istilah, syirik adalah taswiyatu ghairillahi billah, menyamakan selain Allah dengan Allah pada hal-hal yang termasuk kekhususan Allah. Berupa apa aja kekhususan Allah? Rububiyahnya, uluhiyahnya, asma wa sifat. Itu syirik, menyamakan selain Allah dengan Allah. Menyamakan wali dengan Allah, menyamakan nabi dengan Allah, menyamakan malaikat dengan Allah, pohon keramat, kuburan keramat, batu keramat dengan Allah. Yang itu sebenarnya hakikatnya adalah kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam perihal rububiyah, dia menyamakan malaikat dengan Allah. Dalam perkara rububiyah meyakini malaikat menciptakan. Menyamakan wali dengan Allah, meyakini wali itu dia dapat mengatur alam semesta, dan ini syirik. Dan juga dalam perkara uluhiyahnya, dia beribadah kepada selain Allah, beribadah kepada wali dan sebagainya. Dan pada perkara asma wa sifat. Dan kita tahu syirik terbagi menjadi berapa? Dua. Yang pertama apa? Syirik akbar, syirik besar. Dan insya Allah itu nanti akan kita pelajari terperinci dalam kitab Tauhid. Dan insya Allah kita mengambil nanti syarahnya Fathul Majid. Jadi kelas 3 insya Allah itu nanti kita pelajari Fathul Majid. Karena nanti ini kita usul salasa, Qadul Arba, usul sita, Kashfus Syubhat, Nawaqidul Islam. Kemudian silsilah Rasail itu kan. Antum lagi itu ikut gak? Daurah silsilah Rasail? Mas Akbar ikut ya? Silsilah Rasail. Zubair ikut juga? Apa pulang? Daurah di mana? Yang di Minhaj Salah? Enggak ikut ya? Zubair gak ikut? Yang tipis itu? Yang kayak makna tauhid, ba'du fawaidi suratil Fatihah. Sebelum Ramadan sih. Iya. Citatul Mawadi' minas sirah atau pas Ramadan itu. Kalau nggak salah itu 4 kitab kan? Apa? Kayaknya itu pas Ramadan. Iya pas Ramadan. yang satu kitab ini. Ya itu. Nanti insya Allah ada pun kitab tauhid kita bahas di kelas 3. Dan itu lebih rinci lagi kita pakai Fathul Majid. Insya Allah. Ya ada dosa besar, syirik besar dan syirik kecil. Apa perbedaan syirik besar dan syirik kecil? Yang pertama, syirik besar membuat pelakunya keluar dari agama Islam. Sedangkan syirik kecil tidak. Syirik besar membuat pelakunya keluar dari agama Islam dan syirik kecil tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, syirik besar dapat menghapus seluruh amalan. Dan syirik kecil hanya menghapus amalan yang disyirikan saja. Hanya menghapus amalan yang disyirikan saja. Yang amalan itu dipersembahkan untuk selain Allah, misalnya agar dipuji, hanya amalan itu saja. Kemudian yang ketiga, syirik besar membuat pelakunya kekal dalam api neraka. Dan syirik kecil tidak. Kenapa nggak dicatat, Farouk? Dicatat.
membuat pelakunya kekal di neraka, sedangkan syirik kecil tidak. Yang keempat, syirik besar pelakunya halal darahnya dan hartanya, sedangkan syirik kecil tidak ya. Dan masih banyak lagi perbedaannya, ada sekitar 19 perbedaan. Nanti insya Allah kita bahas itu di Nawaqidul Islam. Cara mengenalnya itu hanya intinya saja. Syirik besar, kecil. Juga ada yang mengatakan syirik terbagi menjadi 3. Ada yang tahu? Syirik akbar, syirik asghar, syirik khafi. Ya itu juga. Juga ada lagi yang lain, syirik rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Nah, dicatat juga. Syirik dapat terbagi menjadi 3. Rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Ya, syirik dalam rububiyah, dia meyakini adanya pencipta selain Allah, adanya pengatur selain Allah. Ya, uluhiyah, dia beribadah kepada selain Allah. Asma wa sifat, dia yakini adanya dari makhluk yang memiliki pendengaran sebagaimana mendengarnya Allah. Dia bisa mendengar dari jarak jauh, bisa melihat dari jarak jauh. Itu dia syirik dalam asma wa sifat. Itu sekilas tentang syirik. Kita lanjut lagi. Li'anna al-isyraka bihi huwa a'dhamud dunubi. Karena bahwasanya mensyirikkan Allah dia adalah sebesar-besarnya dosa. Wa qad jaa'a fil ayatil katsirati, dan telah datang dalam ayat-ayat yang banyak. Al-amru bi ikhlasil ibadati lillahi wahdahu wan nahyu an ibadati ma siwahu. Yaitu ayat-ayat tentang al-amru, perintah, bi ikhlasil ibadati lillahi wahdahu, untuk mengikhlaskan ibadah untuk Allah semata. Perintah dengan mengikhlaskan ibadah untuk Allah semata. Wan nahyu an ibadati ma siwahu, dan larangan ya dari beribadah kepada selain Allah. Ya, wan nahyu, larangan, an ibadati, dari beribadah, ma siwahu, kepada selain Allah. Siwa itu selain ya, hu ya dia, berarti selain Allah. Fatajma'u baina amrayni, maka engkau mengumpulkan antara 2 perkara. Yaitu apa 2 perkara tersebut? Fatu'minu bi anna Allaha huwal khaliqur raziqul muhyi al mumit. Itu yang pertama. Yang kedua, wa tu'minu bi annahu subhanahu huwal mustahiqqu lil ibadah. Yang engkau menggabungkan antara 2 perkara. Yang pertama, fatu'minu bi anna Allaha huwal khaliq, engkau mengimani bahwasanya Allah dialah yang maha pencipta, ar-raziq, yang maha pemberi rezeki, al-muhyi, yang maha menghidupkan, al-mumit, yang maha mematikan. Engkau yakini itu. Kemudian yang kedua, wa tu'minu bi annahu subhanahu wal mustahiqqu lil ibadah, dan engkau mengimani bahwasanya Allah dia adalah yang satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, untuk disembah. Min dhabahin, berupa penyembelihan. Kita hanya boleh mempersembahkan sesembelihan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa salatin, dan salat, wa shaumin, dan puasa, wa ghairi dzalik minal ibadati, dan sebagainya dari jenis-jenis ibadah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 163, wa ilahukum ilahu wahid, dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Dan juga dalam surat Al-Jin ayat 18,
wala tad'u ma'allahi ahada. Janganlah kalian berdoa bersama Allah kepada seorang pun. Ustaz, di sini kan larangannya berdoa, berarti kita boleh dong sholat kepada selain Allah. Boleh dong kita menyembelih untuk selain Allah. Kan di sini larangannya berdoa. Inilah orang jahil. Karena kemungkinan, tapi anak nggak tahu ya, di terjemahan mushaf itu tada'u artinya apa? Doa apa beribadah? Wallahualam. Anda belum pernah lihat. Karena ketika kita belajar itu doa dia ada 2 macam. Dan larangan di sini janganlah kalian berdoa mencakup 2 macam doa tersebut. Macam doa yang pertama adalah doa ibadah. Doa ibadah ya. Semangat ya. Habis ini kita tutup nih. Insyaallah. Yang pertama doa ibadah. Yang kedua ada yang tahu doa apa? Doa masalah. Doa masalah. Apa itu doa ibadah? Doa ibadah itu ya jenis ibadah seperti sholat, puasa, haji, menyembelih, bernazar. Itu doa ibadah. Maksudnya bagaimana Ustaz doa ibadah? Sholat doa ibadah, puasa doa ibadah, berzakat doa ibadah. Maksudnya karena ketika kita sholat, puasa, mengerjakan ibadah-ibadah, itu mengandung doa agar kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah, agar kita mendapatkan rahmat Allah, agar kita diberikan rezeki oleh Allah, agar kita memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua yakin akan hal itu. Dan juga kita pasti ketika mengerjakan ibadah apapun itu kita mengharapkan surga Allah, dan itu dia mengandung doa. Ketika kita sholat, kita mengharapkan agar kita diampuni dosa-dosa kita, dan itu dia mengandung doa, harapan itu. Nah, itulah dia doa ibadah. Dan doa masalah ya doa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang ma'ruf, yang sering kita lakukan. Nah, dia adalah doa berupa dengan ucapan, lafaz yang ma'ruf ya. Ya Allah, berikanlah hamba rezeki yang mungkin antara azan dan iqamah, ketika di sepertiga malam. Nah, itu doa masalah. Jadi di sini fala tad'u ma'allahi ahada, janganlah kalian berdoa mencakup 2 jenis doa, yaitu janganlah kalian beribadah, sholat, puasa, doa ibadah, dan janganlah kalian meminta, yaitu doa masalah, memohon bersama Allah kepada seorang pun, siapapun itu. Karena nanti ketika antum belajar itu qawaid, usul, ahadan di situ dia nakirah dalam konteks larangan, maka memberikan faedah umum. Jadi janganlah kalian beribadah, berdoa bersama Allah kepada seorang pun, siapapun itu, sehebat apapun dia, semulia apapun dia, jangan. Dan tada'u dia fi'il mudhari', mengandung makna masdar doa, sehingga dia nakirah dalam konteks nahi. Juga di situ mengandung umum. Jadi apa maksudnya? Janganlah kalian berdoa dalam jenis doa apapun itu. Janganlah kalian mensyirikkan Allah dalam jenis syirik apapun, baik syirik besar, syirik kecil, syirik khafi, syirik rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Nah, itulah pentingnya kita mempelajari agama, kaidah-kaidah, usul-usul, agar kita lebih dalam lagi memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.